Menerima cinta ketika hati kita masih penuh luka adalah sebuah perjalanan yang tak mudah. Di tengah kehampaan, harapan muncul, dan itulah saat kita belajar untuk membuka diri kepada sesuatu yang baru, meski rasa sakit itu masih terasa jelas. Dalam refleksi ini, kita akan menyelami bagaimana cinta bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan, sekaligus tantangan yang harus kita hadapi dalam merelakan luka lama. Bagaimana kita mendefinisikan cinta dalam konteks penderitaan kita sendiri? Cinta adalah pengalaman yang mendalam, seringkali datang tanpa kita duga. Namun, saat kita masih mengusung beban luka dari hubungan yang lalu, pertanyaan besar muncul, apa artinya menerima cinta ketika kita masih terluka? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Ini adalah panggilan untuk merenungkan kondisi jiwa kita yang telah bergetar di tengah rasa sakit. Seseorang mungkin berada pada titik terendah, merasakan pedih yang tidak terperi setelah patah hati yang menghancurkan. Dalam kekosongan itu, tiba-tiba cinta baru muncul, membawa kedamaian sejenak. Namun, cinta itu bukan sekadar obat, cinta itu juga bikin jantung berdegup kencang dalam ketidakpastian. Kita seringkali takut untuk melangkah, menjaga jarak, sambil berusaha menahan perasaan yang bergejolak. Namun, disinilah keajaiban cinta terjadi. Ketika seseorang berani melangkah dan menerima cinta baru, sesungguhnya mereka sedang merangkul potensi untuk menyembuhkan diri. Cinta baru ini membuka ruang bagi kita untuk memahami bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses tumbuh dan menjelajahi pengalaman baru. Dari situlah kita dapat melihat bagaimana cinta yang tulus bisa menjadi cahaya dalam kegelapan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola kenangan buruk yang melekat di benak. Cinta tidak selalu berarti kesempurnaan, dan saat kita berhadapan dengan bayangan masa lalu, menghadapi rasa cemas dan ragu menjadi hal yang alami. Namun, justru dalam perjalanan itulah kita belajar untuk melepaskan beban emosional, memberikan kesempatan bagi cinta baru untuk tumbuh mekar. Di saat seperti inilah, refleksi mengenai cinta pertama penuh luka menjadi kunci. Cinta pertama seringkali mengajarkan kita banyak hal, tentang harapan, pengorbanan, dan sakitnya perpisahan. Namun, ketika luka itu membentuk karakter kita, hal ini juga menyiapkan kita untuk merasakan cinta yang lebih dalam di masa depan. Ketika kita melihat kembali, kita mengerti bahwa luka-luka itu bukan sekadar kekurangan, tetapi batu loncatan menuju hubungan yang lebih baik. Pengalaman ini bukan untuk meremehkan rasa sakit yang kita alami sebelumnya. Sebaliknya, setiap luka membawa pelajaran berharga. Seiring waktu, kita belajar bahwa penerimaan cinta di tengah kepedihan bukan hanya sebuah keajaiban. Ini adalah langkah penting dalam proses penyembuhan diri. Dengan kesadaran ini, kita bisa menghadapi cinta baru tanpa rasa takut, melainkan dengan penuh rasa syukur. Kesimpulannya, cinta bisa menjadi jembatan, jika kita cukup berani untuk melaluinya. Setiap momen penantian dan ketidakpastian bisa kita nikmati, karena itulah perjalanan yang membentuk kita. Dengan setiap pelajaran dari cinta pertama, kita dapat membuka hati kita kepada cinta yang lebih tulus, yang menghargai masa lalu kita, dan memberikan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Ketika kita berbicara tentang cinta, kita seringkali berpikir tentang kebahagiaan dan keindahan. Namun, cinta yang tulus juga datang dengan kesedihan dan luka, terutama ketika kita masih merasakan dampak dari hubungan yang telah berakhir. Menerima cinta baru di tengah kepedihan adalah tantangan yang tidak mudah. Dalam keadaan luka, biasanya kita akan melindungi diri sendiri, menutup hati, dan terkadang menganggap bahwa cinta hanya akan melukai kita lebih dalam lagi. Dari pengalaman emosional ini, mari kita lihat kisah seseorang yang mungkin sangat dekat dengan kita.
Dia mengalami patah hati yang mengubah hidupnya. Perpisahan menyakitkan membuatnya merasa sendirian, seperti terjebak dalam kegelapan yang tiada akhir. Namun, suatu hari, cinta baru datang mengetuk, mengajak dia untuk kembali bermimpi. Awalnya, rasa takut melanda. Bagaimana jika ini hanya mengulangi kesakitan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini membekas. Namun, disinilah kita mulai memahami arti penting dari membuka diri. Dalam hal ini, cinta baru bukanlah pengganti, melainkan pelengkap. Seperti peluk yang hangat saat cuaca dingin, cinta ini menawarkan kenyamanan. Mungkin, setiap kali kita merasa terjatuh, cinta itulah yang memberi kita dorongan untuk bangkit kembali. Kita mulai berbicara tentang harapan, mimpi, dan keindahan yang bisa hadir setelah luka. Menerima cinta di tengah kepedihan mengajak kita pada perjalanan pendakian yang mungkin penuh dengan tantangan, tetapi juga berpotensi menghadirkan keindahan yang tak terduga. Dari sini, penting untuk kita renungkan bagaimana perasaan mendalam justru bisa muncul di saat-saat tersulit. Cinta dapat membawa kita untuk menatap realitas yang menyakitkan, sembari menyadari bahwa luka-luka itu adalah bagian dari siapa kita. Di mana kita belajar dari setiap pengalaman itu? Inilah yang membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami cinta dalam arti yang lebih dalam. Menerima cinta di tengah kepedihan bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan memberi makna baru pada kenangan yang pernah ada. Dengan begitu, ketika kita mulai membuka hati, kita juga memberdayakan diri kita untuk mulai percaya bahwa cinta baru dapat membawa kekuatan, penyembuhan, dan kebangkitan. Bukankah itu yang sebagian besar kita cari? Daya tarik cinta yang tulus, yang tidak hanya menerima kita dalam keadaan terbaik, tetapi juga menyambut kita dalam keadaan terburuk dengan tangan terbuka. Menerima cinta baru adalah langkah berani, tetapi langkah ini diperlukan agar kita bisa berkembang. Cinta yang penuh perhatian dan kejujuran tanpa syarat akan membantu kita menyembuhkan luka, menjadi bagian dari kisah yang lebih mendalam, kisah yang mengajarkan kita arti sebenarnya dari mencintai dan dicintai. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa cinta adalah resolusi dari semua masalah. Namun, cinta baru yang muncul di tengah kepedihan justru mengungkapkan tantangan yang harus kita hadapi dengan berani. Saat cinta baru hadir, kita akan dihadapkan pada rasa ragu dan ketidakpastian. Apakah aku sudah cukup siap? Pertanyaan ini kerap terlintas dalam benak. Pesan penting yang muncul di sini adalah bahwa membuka hati bukan berarti mengharapkan kesempurnaan. Dalam cinta, penting untuk menyadari bahwa kita, dan orang yang kita cintai, membawa luka masing-masing. Ini bukan tentang membandingkan siapa yang lebih hebat atau lebih menyakitkan, tetapi tentang memahami bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki perjalanan yang penuh warna. Dalam proses ini, kita bisa saling menyokong dan tumbuh bersama. Dengan cinta yang tulus, kita bisa belajar untuk mengatasi rasa sakit lama dan perlahan-lahan membongkar dinding pertahanan yang kita bangun. Ini adalah peluang untuk menciptakan ruang baru di dalam diri kita, menjadikan cinta sebagai alat untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Dalam saat-saat sulit, cinta ini hadir, mengisyaratkan bahwa kita tidak sendiri. Kita saling melengkapi. Menerima cinta baru bukan berarti melupakan, melainkan lebih kepada memberi ruang untuk keindahan baru tumbuh di antara kenangan yang ada. Cinta adalah perjalanan, penuh dengan liku-liku dan perenungan. Ketika kita berani menghadapi kenyataan ini, kita dapat mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, membawa kita ke perjalanan yang lebih menakjubkan di masa depan. Menerima cinta di tengah kepedihan tidak hanya sekadar mengambil langkah, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dalam diri kita. Saat kenangan pahit membayangi, kita seringkali lupa bahwa setiap luka memberi kita pelajaran berharga.
Cinta yang tulus tidak mengenal batasan akan masa lalu. Ia hadir untuk membimbing kita ke jalan yang baru. Dengan langkah kecil namun pasti, kita belajar untuk tidak hanya mencintai tetapi juga menerima diri kita. Kita menyadari bahwa luka bukanlah penghalang, melainkan bagian dari proses tumbuh. Setiap kali cinta baru menawarkan harapan, kita semakin dekat untuk mengerti bahwa cinta sebenarnya bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menerima semua kekurangan dan keunikan dari satu sama lain. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa cinta bisa menjadi jembatan, menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya. Menerima cinta yang tulus di tengah kepedihan adalah langkah yang penuh arti, memberikan kita harapan baru dan kesempatan untuk bangkit kembali. Jangan pernah ragu untuk membuka hati, karena cinta yang sebenarnya bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, di mana kita bisa mencintai dan dicintai sepenuh hati. Setiap dari kita memiliki cerita, seringkali terbungkus dalam keraguan dan rasa sakit. Ketika hati kita terbelah, ketakutan akan keterikatan seringkali menjadi penghalang terbesar untuk merasakan cinta yang tulus. Mungkin kita berpikir, apakah cinta ini aman? Atau, apakah aku dapat percaya lagi? Suara-suara ini menggema di benak kita, menyesakkan napas dan menghentikan langkah menuju cinta yang sejati. Ketika ketakutan menjelma menjadi dinding, kita terjebak dalam ruang sempit kesepian, di mana cinta tampak hanya sebuah ilusi. Rangkaian luka masa lalu bisa membuat kita ragu, dan dalam keraguan-raguan itu, kita seringkali menunda kesempatan yang mungkin memperbaiki hati yang terluka. Disinilah kita perlu mengeksplorasi betapa pentingnya menghadapi ketakutan tersebut, untuk melawan rasa sakit yang telah berlangsung terlalu lama, demi menemukan keindahan dalam keterikatan yang sehat. Kita seringkali tidak menyadari bahwa ketakutan akan keterikatan dapat berakar di dalam diri kita, menghalangi jalan menuju hubungan yang sehat. Tak jarang, kita memilih untuk mundur, bersembunyi di balik tembok yang kita buat sendiri. Trauma masa lalu bisa menjadi bayangan kelam yang terus membayangi kita. Ketika cinta pertama kali datang mengetuk, rasa nyaman dan pelindung yang kita bentuk justru menjadi penghalang untuk membuka hati kita kepada yang baru. Ketika kita ragu untuk menerima kasih sayang, ada benang merah yang menghubungkan semua emosi ini. Penting untuk mengenali ketakutan tersebut dan membedakannya dari insting perlindungan diri. Rasa sakit bukan berarti kita harus menutup diri. Kita perlu menelusuri perhatian dan kerentanan yang diperlukan untuk mencintai kembali. Setiap luka mengajarkan kita pelajaran, namun bukan berarti kita sepenuhnya menolak cinta yang datang. Lalu, bagaimana kita bisa mencapai titik di mana kita belajar untuk mencintai meskipun ada ketakutan itu? Pertama, kita harus membongkar ketakutan yang menghalangi. Menghadapi ketakutan kita bisa menjadi langkah awal yang positif. Ini seperti menghidupkan kembali kerinduan untuk terhubung dengan orang lain, sebuah keinginan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mulai membuka diri, kita memberi diri kita kesempatan untuk merasakan cinta yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Penting untuk menyampaikan bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Kita tidak perlu berjuang sendirian. Kita dapat berbagi dengan sahabat atau terapis yang bisa mendukung kita dalam proses ini. Melalui percakapan dan refleksi yang tak terputus, kita akan menemukan kekuatan. Setiap langkah kecil menuju kepercayaan adalah kontribusi menuju cinta yang dewasa, cinta yang mampu menerima kerentanan dan luka sebagai bagian dari diri kita. Menghadapi ketakutan bukanlah sebuah perjalanan instan. Proses ini membutuhkan waktu, dengan setiap perasaan yang terungkap menjernihkan jalan menuju keintiman yang lebih dalam. Kita diciptakan untuk saling menyukai, mencintai, dan terikat. Ketika kita berani mengambil langkah pertama, kita tidak hanya belajar mencintai orang lain, tetapi juga
kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Dengan memahami ketakutan yang ada, kita akhirnya bisa menemukan cara untuk merayakan cinta, meskipun dengan luka yang masih ada. Cinta yang kita cari, yang tulus dan penuh rasa, bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Alangkah indahnya jika kita bisa berdiri di depan ketakutan itu, berani menyongsong cinta yang lebih baik dan lebih cerah. Kita semua pernah merasakan sakit yang datang bersamaan dengan patah hati. Ketika cinta berakhir, seringkali luka yang ditinggalkan tak bisa diabaikan. Keterikatan yang kita bangun, harapan yang kita tebarkan, tiba-tiba menjadi keraguan yang mengisi ruang dalam jiwa kita. Rasa sakit ini bertahan, menghilangkan kepercayaan yang dulu ada, dan kini menghadirkan ketakutan yang bersarang dalam hati. Walaupun kita ingin kembali mencintai, rasa sakit itu terus membayangi, membuat langkah kita terasa berat. Contoh nyata mungkin berasal dari pengalaman kita atau orang terdekat. Seseorang yang pernah dikhianati bisa merasa terjebak dalam trauma. Ketika cinta baru muncul, timbul pertanyaan dalam benak, apakah ini akan berakhir sama? Ragu bertindak, kita seringkali berpikir lebih baik menunggu ketidakpastian berlalu. Ketakutan akan kehilangan muncul kembali, dan kita memilih untuk menutup diri. Situasi ini menjadi lebih rumit saat kita berkaca pada diri sendiri. Apakah kita bersikap defensif? Apakah kita menutup diri dari kebahagiaan yang mungkin menghampiri? Menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ketakutan akan keterikatan adalah bagian dari mekanisme perlindungan diri kita. Kita merasa perlu melindungi diri dari kemungkinan sakit yang lebih dalam, seringkali tanpa menyadari bahwa kita justru menciptakan sebuah batasan yang mencegah hubungan yang sehat. Ketika kita hidup dalam ketakutan, sulit untuk melihat keindahan cinta yang sesungguhnya. Ada perasaan terjebak yang tak kunjung usai, dan eksplorasi perasaan kita menjadi redup. Di sini, kita dihadapkan pada pilihan, bertahan dengan rasa sakit atau berani melangkah keluar, meskipun belum pasti. Jika kita ingin benar-benar mencintai, kita harus mau mengurai dinding yang kita bangun, membebaskan diri dari ketakutan yang membatasi. Sebagai refleksi, kita diajak untuk memikirkan kembali pengalaman yang pernah kita miliki. Seperti apa rasanya saat kita berpikir untuk terhubung dengan orang lain namun terhambat oleh trauma? Ini adalah fase yang perlu kita lewati, untuk memahami bahwa tidak apa-apa jika kita ragu. Namun, pada titik tertentu, jika kita terus-menerus menghentikan diri kita sendiri, kita akan menjadi semakin jauh dari cinta yang diinginkan. Menatap ke depan, kita harus berani untuk meruntuhkan pertahanan yang kita bangun dengan ketakutan. Mengakui bahwa kita pernah terluka adalah langkah pertama untuk kembali mencintai. Kita bisa mengubah rasa sakit kita menjadi kekuatan, menjadi pendorong untuk menemukan cinta yang lebih tulus dan terbuka. Memasuki tahap pemahaman, kita harus mula-mula membongkar lapisan ketakutan yang menyelimuti diri kita. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, apakah ketakutan ini nyata atau hanya ilusi dari pengalaman yang mewarnai cara pandang kita? Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ketakutan bisa membangkitkan keraguan yang tidak proporsional terhadap kenyataan. Di sini, kita mulai mencari akar dari ketakutan tersebut, menghubungkannya dengan insting perlindungan diri yang kita miliki. Dalam refleksi ini, kita harus berani mengenali semua perasaan yang datang. Rasa sakit tidak harus menjadi hantu yang menghantui kita selamanya. Dengan mengenali ketakutan kita, berarti kita memberi diri kita kekuatan untuk mengubah narasi yang telah kita ciptakan. Rasa luka menjadi bukan sekadar penghalang, melainkan juga peluang untuk lebih memahami diri dan batas-batas yang kita tetapkan sebelumnya. Saat kita membongkar ketakutan ini, kita bisa mulai menghargai bahwa keterikatan sebenarnya adalah sebuah pelukan hangat,
bukan belenggu yang mengikat. Menghadapi ketakutan membuka celah bagi kebangkitan cinta yang tulus. Keterhubungan bisa menjadi sumber kasih yang menyegarkan, kepercayaan, dan pertumbuhan psikologis. Menyadari ini merupakan kunci untuk melangkah maju dari keterikatan yang menyakitkan menuju ikatan yang membangun. Di titik ini, kita mulai memasuki perjalanan yang berbeda, di mana rasa ketakutan yang tadinya membelenggu kini menjadi tantangan yang dapat kita atasi. Kita akan lebih siap untuk menyambut cinta yang tulus dengan memahami bahwa ketakutan bukanlah penghalang yang abadi, tetapi sesuatu yang bisa disembuhkan. Akhirnya, kita sampai pada titik penting dalam perjalanan ini, mencintai dengan tulus di tengah ketakutan yang terpaksa dihadapi. Membuat keputusan untuk mencintai kembali bisa jadi langkah paling berani yang kita ambil, meskipun hati masih tergores. Kita perlu menumbuhkan sikap saling menerima baik kelebihan maupun kekurangan, termasuk luka yang dimiliki. Dalam mencintai, ada keindahan yang ditawarkan, keindahan dalam kerentanan. Dengan berani melangkah, kita akan merasakan cinta yang lebih sehat dan bermanfaat untuk diri sendiri. Melihat cinta sebagai perjalanan, bukan sekedar tujuan. Dengan keterikatan yang sehat, kita mampu berkembang bersama, menembus batasan yang kita bangun di masa lalu. Disinilah cinta yang tulus lahir, dari keberanian untuk menghadapi ketakutan dan menyadari bahwa tidak ada cinta yang sempurna, melainkan cinta yang saling menerima. Pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil menuntun kita ke tujuan yang lebih dalam, mencintai diri sendiri dan orang lain. Jadikan keberanian ini sebagai pelajaran agar kita tidak terjebak dalam siklus ketakutan dan keraguan. Kita layak untuk mencintai dan dicintai dengan sepenuh hati, serta menjadikan pengalaman hidup bukan sekadar derita, tetapi juga pelajaran berharga. Kita mulai hari ini, untuk mencintai dengan penuh rasa, meski hati kita masih berdarah. Mencintai diri sendiri seringkali dianggap sepele, padahal ini adalah langkah awal yang paling fundamental. Tanpa cinta pada diri sendiri, bagaimana bisa kita menyebarkan cinta kepada orang lain? Ini adalah perjalanan yang panjang namun sangat berharga. Ketika luka hati datang menghampiri, kita seringkali melupakan bahwa keberadaan kita berharga. Kita terjebak dalam perasaan tidak cukup baik, merasa tidak layak untuk dicintai. Namun, di balik rasa sakit itu, tersembunyi potensi yang luar biasa untuk menemukan kembali cinta yang layak kita berikan pada diri sendiri. Pencarian untuk mencintai diri sendiri dimulai dari pengakuan bahwa setiap diri memiliki nilai intrinsik. Sebuah perjalanan yang mungkin berat, tapi langkah pertama sudah harus dimulai. Cinta sejati dimulai dari dalam, baru kemudian bisa kita bagi kepada orang lain di sekitar kita. Mencintai diri sendiri adalah sebuah kewajiban, bukan sekadar pilihan. Seorang teman pernah bercerita tentang bagaimana ia tersakiti dalam hubungan yang tidak sehat. Dulu, ia merasa hancur dan tidak berdaya, hingga pada suatu titik tergugah untuk berpikir, apa yang salah dengan diri saya? Dari situ, pelan-pelan ia belajar untuk mengerti bahwa nilai dirinya lebih dari sekadar bagaimana orang lain memperlakukannya. Dia mulai menghargai dirinya melalui hal-hal kecil, sampai akhirnya menemukan kekuatan dari dalam. Setiap individu memiliki cerita yang unik, dan kita harus bisa menuliskan cerita kita sendiri dengan tinta yang penuh kasih. Mencintai diri sendiri berarti melawan berbagai perang batin, hingga akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri. Begitu kita menemukan makna di dalam diri, akan muncul pintu-pintu baru untuk membuka relasi yang lebih baik dengan orang lain. Proses ini bukanlah satu langkah luar biasa yang tiba-tiba terjadi, melainkan serangkaian kecil, konsisten, dan penuh kasih. Dengan menyadari kekuatan cinta yang kita miliki dalam diri, kita dapat membingkai ulang hubungan kita dengan diri sendiri.
Mencintai diri sendiri bukanlah egois, melainkan pengakuan bahwa kita semua berhak mendapatkan cinta yang tulus. Dengan langkah ringan dan pondasi yang kuat, kita bisa menyebarkan cinta ke orang lain. Salurkan cinta yang kita sudah temukan dalam diri ke dalam hubungan di luar sana. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, otentik, dan tanpa syarat. Cinta ini adalah perjalanan yang panjang. Namun demikian, sepanjang perjalanan itu, kita dilengkapi dengan segudang pelajaran dan refleksi yang membuat kita semakin mendalam dan paham mengenai arti cinta sejati. Menjadi manusia yang utuh dan mampu merajut cinta, kita hapuskan stigma bahwa mencintai diri sendiri adalah suatu hal yang tubuh kita anggap sepele. Setiap orang pasti memiliki pengalaman tersakiti, sebuah cerita yang sering terpendam di balik senyuman. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin mengabaikan cinta pada diri sendiri, hanya fokus pada cinta yang diberikan oleh orang lain. Namun, jika kita tidak mencintai diri kita dengan tulus, kita akan selalu merasa kurang dan tidak cukup. Mengapa mencintai diri sendiri itu penting? Karena cinta adalah fondasi dari semua hubungan yang kita jalani. Tanpa cinta pada diri, kita tidak akan bisa mencintai orang lain sepenuh hati. Kita sering mendengar istilah self-love, tetapi apa artinya sebenarnya? Mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egosentris atau narsisme. Ini adalah pengakuan bahwa kita berharga, dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Ketika kita belajar untuk mengasihi diri sendiri, kita mempelajari cara merawat dan menghargai jiwa kita. Proses ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami menjadi bagian dari pertumbuhan kita. Pernahkah Anda merasa terjebak di tengah hubungan yang membuat Anda merasa hancur? Ketika luka itu muncul, kita sering berfokus pada kesalahan yang kita buat, bukannya melihat nilai yang ada dalam diri. Hal ini membuat kita terjebak dalam siklus negativitas. Namun, menyadari bahwa setiap luka adalah peluang untuk belajar membuat kita lebih kuat. Proses inilah yang membangun cinta yang sehat. Kita semua berlomba-lomba mencari cinta, tetapi siapa yang pernah berpikir untuk memberi cinta pada diri sendiri? Mencintai diri bukan sebuah tindakan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan dedikasi. Menyadari bahwa kita layak dicintai adalah langkah awal yang sangat krusial. Sebuah cermin kendaraan kosmetik tidak hanya merefleksikan wajah, tetapi juga jiwa. Ketika kita melihat pantulan diri, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan cinta yang selayaknya? Dalam momen-momen tenang, saat kita meresapi relasi dengan diri kita sendiri, kita mulai menemukan landasan cinta yang sejati. Mencintai diri sendiri adalah fondasi semua hubungan. Ketika kita bahagia dan puas dengan diri sendiri, kita lebih terbuka untuk memberikan cinta kepada orang lain. Dengan mencintai diri, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencintai diri mereka juga. Pernahkah Anda mengalami momen ketika segala sesuatu terasa hancur? Teman kita tadi, setelah mengalami sakit hati yang mendalam, menemukan bahwa ada kekuatan dalam rasa sakit itu. Dalam penderitaan, kita sering menemukan kekuatan yang tak terduga. Ini adalah turning point yang memungkinkan kita beranjak dari kegelapan menuju cahaya. Kisahnya menarik, dia mulai menemukan arti di balik luka yang dialaminya. Rasa sakitnya tidak lagi menjadi beban, tetapi pelajaran yang mengajarnya untuk lebih mengenal diri. Ketika dia mulai mengakui rasa sakit itu, dia juga belajar untuk merayakan keberanian yang muncul darinya. Menghadapi emosi yang tidak nyaman adalah langkah penting dalam proses mencintai diri. Setiap kesedihan membawa pelajaran berharga. Ketika kita berusaha untuk melawannya,
kita justru terjebak dalam kerangka pikir yang tidak membuat kita berbenah. Merelakan suatu hubungan memang sulit, tetapi ketika kita memilih untuk belajar dari rasa sakit, kita kembali ke pangkuan cinta dan diri. Proses ini mengingatkan kita bahwa mencintai diri sendiri adalah investasi jangka panjang. Ada pengorbanan, tetapi hasil yang kita petik tidak ternilai. Kita tidak hanya melihat ke belakang pada luka-luka yang menyakitkan, tetapi juga menyongsong masa depan dengan optimisme yang baru, berbekal cinta yang telah kita bangkitkan dari dalam. Ketika kita mulai mencintai diri, langkah-langkah kecil ini akhirnya menjadi kebiasaan yang membentuk diri kita. Perjalanan self-love bukanlah hal yang instan. Ini adalah serangkaian kegiatan yang secara perlahan merubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menganggap diri kita sebagai teman terbaik yang akan selalu ada, kita memulai perjalanan yang lebih penuh arti. Kita menjadi lebih berani untuk bersikap tulus serta terbuka terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu mencintai diri, kita membebaskan diri dari ekspektasi berlebihan yang sering kita sangkakan pada diri. Pelan-pelan, kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Cinta yang tulus adalah ketika kita bisa menerima segala lapisan dari diri kita. Dalam perjalanan ini, sangat penting untuk mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Dan mencintai diri sendiri adalah tentang menerima segala ketidaksempurnaan itu. Maka, mari kita tanamkan di tubuh kita bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk mencintai orang lain dengan lebih jujur dan dalam. Ketika kita bisa melakukannya, kita akan mengundang cinta yang sejati datang mengetuk pintu hati kita.